saudari Jumroh saking Jeruk Macan. Alhamdulillah. Dari Jeruk Macan. Pertanyaannya adalah ketika dalam sholat takbiratul ihram itu boleh diganti dengan bahasa lain. Apakah di surat Fatihah juga boleh itu ya? Di dalam bacaan Fatihah apakah boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab? Seperti itu. Iya. Ya. Mungkin dari pertanyaan itu ada kemuskilan. Monggo. Kalau nggak ada kemuskilan, oke. Mungkin meluruskan ya. Itu pertanyaannya anak-anak yang ibu. Mesti garuk. Satu mesti garuk ibu. Nanti ibu. Pertanyaan itu kan di minhaj dipandang dari ibaratnya Fathul Qorib kan di situ tadi dibacakan oleh Qorib bahwa in ajaza ya an qiraati takbiratul ihram tarjamah tentu jima atau jamaah salah bagi orang yang tidak bisa. Tapi di dalam pembahasan qiraatul Quran, qiraatul Fatihah, di situ Al-Imam Shahibul Fathul Qorib itu mengatakan kalau tidak bisa baca Fatihah maka mengganti 7 ayat seperti Fatihah. Ngerti nggih? Eling kula ngoten. 7 ayat dalam Fatihah. Kemudian kalau tidak bisa lagi maka ata bidzikrin akhar, mendatangkan atau membaca zikir. Kalau tidak bisa lagi sakata bi fadli tul Fatihah. Jadi kalau tidak bisa baca Fatihah membaca 7 ayat. Kalau tidak bisa baca 7 ayat membaca zikir. Kalau tidak bisa baca zikir katakanlah dia mu'allaf gitu katakanlah, maka dia berdiri selama kira-kira orang baca Fatihah seperti itu. Lah dari 2 ibarat tadi, kenapa? Gitu loh pertanyaannya. Kenapa ketika tidak bisa baca takbir itu disuruh tarjamah, sedangkan kalau tidak bisa baca Fatihah kok malah dituli yang terakhir kan berdiri selama dia membaca Fatihah. Kira-kira seperti orang baca apa? Fatihah gitu. Seperti itu pertanyaan. Kenapa nggak diterjemahkan juga itu? Bisa lihat loh. Kenapa nggak diterjemahkan juga menurut seperti di takbir Islam? Begitu Pak Khalidi. Iya, terima kasih. Matur suwun Gus, ini perumusnya. Perumus sekaligus plus. Seperti itu pertanyaannya Musawirin tadi. Sampun jelas ya pertanyaannya. Oh, derek. Saya perjelas lagi. Insya Allah seperti ini. Matur. Tadi yang dibaca si Qori, kalau orang sholat musolli itu ajis kan? Tidak bisa membaca takbir, boleh dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Lah, kenapa di situ membaca surat Al-Fatihah ketika musolli itu tidak tahu atau kesulitan membaca surat Al-Fatihah, maka disarankan untuk membaca 7 ayat yang berurutan. Kalau tidak bisa juga, efek solusi paling ringan itu disuruh tulis zaman.
tuli qadri suratul Fatihah. Jadi ngadeg sekiranya panjangnya itu sama seperti membaca surat Al-Fatihah. Kenapa kok enggak diperbolehkan diterjemah saja? Seperti itu pertanyaannya. Mungkin dari musyawirin ada jawaban yang bisa menjawab dari pertanyaannya si Said. Seperti itu. Nggih ya, Mbak, seperti itu. Lho pun terpaksa nggih sama kita kon. Nggih, seperti itu. Nggih, berarti. Nggih, monggo. Niki mesti pertanyaan ya. Untuk yang dibahas niki berarti orang yang ajis atau orang yang selain ajis. Oke, ini berarti ini dipastikan. Dimuskilkan dari pertanyaannya. Berarti ini orang ajis atau orang umum? Orang ajis. Ojo terpaksa ndak delok sama ini kosong pikirannya. Ya. Berarti khusus orang ajis nggih. Nek berarti orang umum jelas berarti nggih. Ini khusus orang ajis. Kalau orang umum ya jelas, sudah jelas. Berarti bagaimana hukumnya atau bagaimana ceritanya kok surat Fatihah bagi orang ajis tidak diperbolehkan untuk diterjemahkan, kok disuruh mengganti dengan 7 ayat yang berurutan atau tuli qadri qiraatil Fatihah. Monggo kita dibuka. Mungkin dari hadirin sangat menjawab. Nah, ini masih sudah ada jawaban. Nek jawab betul saya isin ya, langsung dijawab mawon. Ada ketidakmampuan untuk melafalkan Allahu Akbar. Fatihah. Ketidakmampuan dan tidak mampu, lemah temenan ya. Gak iso ya. Gak bisa. Jadi tidak bisa. Jadi yang tidak itu nih. Terus kaitannya dengan orang yang kalau orang yang ambil berarti masih bisa dibenahi gitu. Otomatis nggak boleh. Kalau amal sudah tercoret dari ini, berarti itu dikatakan ada pasti bisa. Ya. Mampu bisa. Walaupun melalui tarbiyah diulang berlebihan, iso ada harapan. Tapi kalau sudah ajis, sudah lemah bisa dari Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya itu? Gimana? Kalau tidak ada yang jawab, saya jawab. Tidak boleh nyalahi aturan. Moderator tidak boleh jawab. Moderator handal ya. Tahu sudah usul memang dari musyawirin belum ada ya. Tawarkan pertanyaan lain. Oke. Sambil mencari ibarat, niki mungkin ada pertanyaan lain.
Mungkin ada pertanyaan lain atau untuk menyimpulkan Gus, pertanyaan tadi. Menyimpulkan itu dalam arti bolehkah gitu? Boleh atau enggak? Tadi ditanyakan itu alasannya atau ilatnya. Kenapa di redaksi Fathul Qorib itu disebutkan kalau orang tidak bisa mengucapkan takbir dengan terjemah yaitu lughat syair gitu ya, dengan menggunakan bahasa yang dia mampu. Sedangkan kalau di bacaan Fatihah apabila dia mentok tidak bisa apa-apa, la qiraah wala dzikir wala qiraatus sab'i ayatin al-Fatihah kan wukuf ke Fatihah, berdiri selama kira-kiranya baca Fatihah. Kenapa tidak di situ disebut diperbolehkan menerjemahkan gitu, sedangkan dia mampunya hanya menerjemah gitu loh. Seperti yang kasusnya dulu di Malang itu tidak ada petinju Malang itu terus takbirnya Allah Akbar, Allah Maha Besar itu karena terus dikritik dan disalahkan. Nah itu saya kira saya juga belum menemukan ibarat sih, belum menemukan ibarat. Cuma itu kemarin yang saya kritisi di situ ketika menurut saya kemana itu kenapa gak terjemah gitu loh, kenapa gitu loh. Kan lebih apa ya? Ya memang kalau secara di dalam i'anah disebutkan syurutul qiraatul Fatihah itu salah satunya adalah bil Arabiyah. Bil Arabiyah. Apakah takbir sudah nggak bil Arabiyah? Gitu juga kan? Iskal juga ya, saya itu juga. Jadi menurut gua baca ibarat jangan terlalu puas, harus dikritiki kalau saya gitu. Jangan terlalu puas dari kita sendiri. Jadi artinya mengkritik untuk bertanya karena kita nggak bersemerap. Ya, kalau memang ini belum ditemukan, kalau di hanya sebagai jenengan sakit mati taruh mari pertimbang begini. Kalau di i'anah syaratnya mungkin itu disebutkan fawqufun bi qadriha. Kalau tidak bisa semuanya maka berdiri seperti kadarnya baca Fatihah. Terus di i'anahnya disebutkan li'an fa'illam yaqdur takdir ala dzikri aydan lazimahu wukuf bi qadril Fatihah ay bi nisbatil wasati al mu'tadil fi dhanni. Kenapa diwajibkan untuk berdiri selama dia tidak bisa baca Fatihah? Di annal qiraah wal wukuf kana wajibain. Karena qiraah dan berdiri yang itu termasuk rukun sholat yang wajib dikerjakan. Nah, untuk ini ketika tidak bisa tahu berapa lamanya orang baca Fatihah, fa idza ta'azzara ahaduhuma baqiyal akhar. Kalau tidak bisa baca Fatihah dan tidak bisa berdiri, maka salah satunya itu berdiri. Kemudian wa yusannu lahul wukuf bi qadri surah. Oh, betul ini, betul. Jadi kalau tidak bisa baca Fatihah, maka jangan sampai menggugurkan berdirinya ini. Itu yang ada di dalam kitab ya. Niki mau merumus mau menjawab. Apa ya? Semi. Ada jawaban ini di sana. Apa ya, memberikan wawasan lah. Iya. Memberikan wawasan. Di situ tadi yang dibacakan Gus Kamal itu umpama ibarat itu durung detail ya, kurang mengenal. Cuman ketika tidak bisa membaca, otomatis setidaknya itu berdirinya tidak gugur. Nah, yang lumpuh. Maksudnya kita nggak bisa berdiri ya, lumpuh ya. Seperti itu kalau ibaratnya yang ada.
Mungkin dari Ustaz Iman ketinggalan serius dari konten anggapan. Gak boleh. Oke. Mungkin gak boleh dia. Ini ada jawaban masuk tidak boleh jelas. Mantul ini barote di bawah sana. Langsung ke syuting.